sangat menakutkan bagi para ex-napiter ketika mereka mau bebas dari lapas, itu adalah ketakutan mereka tidak diterima oleh keluarga dan masyarakat. Ibnu Battutoh mengatakan bahwa surga itu ada di Indonesia, dan ini sudah tinggal bangun aja. Kembali melihat kita itu sebagai hamba Allah memang diciptakan Allah itu untuk saling saling membuat kemanfaatan gitu di bumi gini, bukan untuk saling merusak, bukan untuk saling mencela atau bukan untuk merasa benar sendiri. Stigma bahwa polisi ini dulu musuhnya kawan-kawan tuh lambat laun luntur, bagi kami luntur itu. Saya sampaikan tidak ada anggota Polri yang hebat. Jadi yang hebat adalah bagaimana program-program kepolisian bisa diterima oleh masyarakat, masyarakat berperan aktif secara langsung, bersinergi, kemudian timbul yang namanya kepercayaan publik yang meningkat terhadap Polri. Itu intinya. Nama saya Purnomo Budi Setiawan, pangkat saya Bribka, saya berdinas di Satbinmas Polrestabes Semarang, dan saat ini saya sebagai anggota unit Babin Kamtibmas. Dan saya menjadi anggota Polri sejak tahun 2008. Kami melaksanakan program prioritas Kapolri, presisi kami mengedepankan pemulihan prediktif, di mana salah satu hal yang paling penting adalah bagaimana ideologi radikalisme dan terorisme tidak berkembang secara masif di kota Semarang. Dan tentu saja dengan cara kami menggandeng langsung para pelaku, mantan pelaku, yakni mantan narapidana terorisme, kemudian kita mendampingi, mendorong dalam bentuk pembuatan sebuah yayasan yang bernama Yayasan Persadani dengan akronim Putra Persaudaraan Anak Negeri, yang mana seluruhnya berisikan mantan narapidana terorisme yang sudah NKRI, dan kemudian saya posisinya sebagai pendamping dan juga pembina di yayasan tersebut. Jenis ekonomi masyarakat, jadi kita bisa masuk ke beberapa leading sektor di bidang pertanian, perikanan. Kami mengajak secara partisipasi secara aktif, secara langsung dalam rangka bagaimana mantan narapidana Indonesia, apa yang jadi kebutuhan mereka. Nah, mereka memiliki kemampuan yang nantinya menjadi bekal mereka untuk berdikari supaya menghasilkan penghasilan bagi dirinya dan juga keluarganya. Dulu, Badawi terjerumus dalam jalan gelap sebagai seorang narapidana terorisme. Namun, kini, di pinggir jalan raya yang terlihat sederhana, ia menyalakan harapan baru lewat warung kebangsaan. Warung ini bukan sekedar tempat minum dan makan, tapi adalah simbol perubahan, tempat persatuan, dan bukti bahwa setiap orang mempunyai kesempatan kedua untuk tetap menjalankan hidupnya. Sangat luar biasa memang Bribka Purnomo ini ya. Dia kesabarannya, terus kemudian pertama kesabaran, kemudian dia tidak mau mengusik terhadap pemikiran-pemikiran, ya kan? Terus dia kemudian ya terutama keikhlasan ya. Keikhlasan yang memang tidak ada pamrih kelihatannya ya. Saya nggak tahu sama, tapi bagi saya kayak gitu. Jadi kesabarannya sangat luar biasa. Walaupun memang pertama saya tidak begitu respect dengan Purnomo, apalagi dia pakai seragam performan polisi, yang Intel, yang Densus, yang BNPT aja saya yang nggak pakai seragam aja saya nggak mau, apalagi seorang polisi yang pakai performan, ya. Tapi dia memang sabar, dan sabarnya di sini dia tidak mengusik pemahaman saya. Dia hanya berpikir bagaimana kamu setelah keluar ini, ya kamu bertanggung jawab terhadap istri kamu.
sekolah anak-anak kamu ya kan, terus kemudian usaha-usaha kamu harus diadu. Lah itu dia konsen di situ lah. Tapi ternyata pengaruhnya luar biasa. Ya memang disentuh dari sisi itunya tuh, kemudian kita bisa tergerak karena ketulusan, keikhlasan dia, ya kesabaran dia. Karena kita semua terus terbuka bahwa Indonesia itu berdiri atas jerih payah umat Islam, atas jerih payah para kiai, para santri, para ulama-ulama. Jadi kita tinggal meneruskan saja. Ibnu Battutoh mengatakan bahwa surga itu ada di Indonesia. Jadi ini sudah tinggal bangun saja. Selain itu, ada Marifah yang sempat terjerembab dalam aliran ekstremis yang kini sudah mempunyai aktivitas sebagai pembuat busana muslim. Dirinya yakin bahwa setiap orang bisa memendam masa lalu buruknya dan berubah menuju arah yang lebih baik. Setelah saya bebas, karena saya merasa dari yayasan itu yang pertama kali support saya ketika saya bebas, saya merasa ikhwan-ikhwan yang di yayasan, terus yang di bawah binaan Pak Purnomo ini kan suka memberikan support, terus suka ngajak ke acara-acara kayak seminar, kayak workshop, talshop gitu tentang wawasan kebangsaan seperti itu. Ya kan karena memang saya punya basic keterampilan menjahit, tapi setelah ketangkep kan karena pikiran kita lagi bikin gak fokus, itu perabotan kita kasihkan ke tetangga semua pokoknya, yang penting dimanfaatkan gitu kan. Terus sama Pak Pur dan iwan-iwan yayasan itu dibantu diusahakan penyediaan alat-alat menjahit ini, jahit obras, dan juga ada alat satu lagi itu kan untuk pasang kancing supaya saya ada kegiatan positif gitu. Kembali melihat kita itu sebagai hamba Allah, memang diciptakan Allah itu untuk saling membuat kemanfaatan gitu di bumi ini, bukan untuk saling merusak, bukan untuk saling mencela, atau bukan untuk merasa benar sendiri. Kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia. Bahkan bersama orang terdekat pun, rasa aman itu sulit didapat. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Sejalan dan selaras dengan asta-cita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum. Keluarga berperan penting untuk peduli dan menjaga keamanan orang tersayang. Mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak Indonesia yang merupakan aset bangsa. Laporkan jika ada tindak kekerasan. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Bahaya narkoba terus mengintai. Jutaan nyawa melayang. Masa depan terampas. Sejalan dengan asta-cita Presiden, Polri berkomitmen memberantas narkoba hingga ke akar. Demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. Dibutuhkan kepedulian semua pihak. Beri perhatian pada orang terdekat, juga lingkungan sekitar. Untuk Indonesia bebas narkoba. Selamatkan generasi emas bangsa. Kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia. Bahkan bersama orang terdekat pun, rasa aman itu sulit didapat.
Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Sejalan dan selaras dengan asta-cita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum. Keluarga berperan penting untuk peduli dan menjaga keamanan orang tersayang. Mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak Indonesia yang merupakan aset bangsa. Laporkan jika ada tindak kekerasan. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Salah satu dari mantan narapidana teroris kami sudah menjabat sebagai perangkat pemerintah. Salah satu yakni Ketua RW di Sri Puji Mulyo Siswanto. Sehingga ini merupakan suatu bentuk respon yang produktif dan progresif, artinya bahwa teman-teman ketika sudah menjabat sebagai salah satu menjabat sebagai Ketua RW, dan inilah yang kemudian bisa meyakinkan kepada masyarakat atau masyarakat bisa menerima, dan buktinya seperti itu. Alhamdulillah pada saat itu kan memang di masa kedua saya menjalani bebas itu dari pemerintah sudah ada perhatian dari aparat, terutama dari BNPT, Densus 88. Kemudian dari aparat kepolisian setempat, kayak Polsek, Polres gitu. Hanya saja ini yang saya juga agak sedikit kagum keterlibatan dari unit Binmas Polrestabes Semarang. Salah satunya Mas Purnomo. Stigma bahwa polisi ini dulu musuhnya kawan-kawan tuh lambat laun luntur. Bagi kami luntur itu. Ya, sudah ketemu kemistrinya lah sama beliau untuk kita saling bersinergi, saling menguatkan agar di Kota Semarang khususnya tercipta kondisi yang nyaman, damai itu. Kalau untuk ex-napiter selama beliaunya bisa berubah dan kembali untuk bersatu dengan lingkungan, untuk setia kepada Pancasila, NKRI, tentu masyarakat pasti akan menerima. Nah, dari situlah kami menilai Pak Puji ini kok beliau ini kok bisa merangkul warga masyarakat yang awalnya tidak mendukung, bahkan tidak memilih. Nah, dari situlah berarti bentuk kepedulian Pak Puji dengan lingkungan. Iya, semua orang kan masih beranggapannya kok napiter bisa jadi ketua RW kan, orang masih berpikirnya kan Kakak Isa gitu. Tapi dengan jalannya waktu dan saya sering ngobrol sama ke Pak Pujinya, niatnya tulus nggak, saya bilang gitu. Saya termasuk orang yang dukung dia. Iya Pak, pokoknya yang penting kita maju bareng lah. Ya udah, kalau memang niatnya tulus ya warga dukung. Berita tentang pengalaman dengan mantan narapidana terorisme ketika saya melakukan pendekatan, ya, saya sowan ke rumahnya, saya mengaku sebagai anggota Polri, ya, benturannya luar biasa. Tentu hal itu membuat suatu bentuk tantangan bagi diri saya, sehingga saya berkomitmen sentuhan, saya kembali lagi, saya menyampaikan, saya meyakinkan, saya memberikan informasi, kebutuhan-kebutuhan yang luar biasa yang dibutuhkan oleh teman-teman, sehingga hal inilah yang kemudian bisa diterima, bisa kita gandeng, bisa kita rangkul, dan bisa kita posisikan untuk bisa setara dengan masyarakat.
Satu hal yang sangat menakutkan bagi para ex-napiter ketika mereka mau bebas dari lapas, itu adalah ketakutan mereka tidak diterima oleh keluarga dan masyarakat. Nah, peran daripada Yayasan Persadani ini, kita beberapa kali mencoba dengan program-program yang kita miliki, itu adalah masuk ke lapas. Kita mencoba membangun komunikasi dengan teman-teman yang akan keluar, khususnya di wilayah Jawa Tengah, supaya nanti ketika mereka bebas itu bisa kita lanjutkan komunikasinya, kita bantu proses reintegrasinya dengan masyarakat. Mulai dari RT, RW dan masyarakat sekitar, kita bisa melakukan conditioning terlebih dahulu, bekerja sama dengan stakeholder setempat. Jadi memang keberadaan dari yayasan yang diinisiasi oleh Bribka Purnomo ini sangat penting sekali. Maka begitu saya keluar kemudian ditawari masuk, ya wis oke, saya tanpa pikir panjang, karena menurut saya ini selaras dengan niatan saya ketika berada di dalam untuk banyak membantu teman-teman untuk proses reintegrasi di sini. Ketika kita melakukan kegiatan Safari Goes to Ponpes, kita meyakini bahwa ada pondok pesantren atau kita meyakinkan bahwa jangan sampai ada pondok pesantren yang menyampaikan hal yang menimbulkan ideologi yang menyimpang. Ya, kami mengajak peran aktif dari para tokoh agama, ya, mulai dari Ketua NU, Ketua Muhammadiyah, FKUB, MUI, dan lain sebagainya, untuk ikut andil bersama dengan kepolisian, bersama dengan mantan narapidana terorisme, untuk mengglorifikasi pesan-pesan Kamtibmas bahwa dulu yang pernah dia lakukan itu salah, bagaimana proses insafnya, bagaimana menguatkan atau supaya para santriwan-santriwati yang ada di Ponpes ini untuk diberikan imunitas, supaya mereka tidak terlibat yang dulu pernah mereka lakukan. Bribka Purnomo, ya, saya kenal beliau itu sejak tahun 2022. Beliau waktu itu silaturahim di Pondok Pesantren Raudhatul Quran yang kita kelola, dan sejak itulah kita ada hubungan baik. Dan selama ini ya Bribka Purnomo itu ya mendampingi para ulama, ya terutama supaya kita itu berjalan on the track, ya. Dan sejak itulah kita dengan Pak Bribka Purnomo itu sering mengadakan kegiatan-kegiatan, dan harapan kami ya ini bisa terjaga Polri, apalagi ini ada kegiatan yang namanya Polri Goes to Ponpes, ini bagus sekali supaya Ponpes itu merasa dekat dengan kepolisian, karena kepolisian juga mengayomi masyarakat, ya, supaya itu menjadi citra baik terbangun lagi di masyarakat. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bahaya narkoba terus mengintai. Jutaan nyawa melayang. Masa depan terampas. Sejalan dengan asta-cita Presiden, Polri berkomitmen memberantas narkoba hingga ke akar. Demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. Dibutuhkan kepedulian semua pihak. Beri perhatian pada orang terdekat, juga lingkungan sekitar. Untuk Indonesia bebas narkoba,
Selamatkan generasi emas bangsa. Kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia. Bahkan bersama orang terdekat pun, rasa aman itu sulit didapat. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Sejalan dan selaras dengan asta-cita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum. Keluarga berperan penting untuk peduli dan menjaga keamanan orang tersayang. Mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak Indonesia yang merupakan aset bangsa. Laporkan jika ada tindak kekerasan. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Bahaya narkoba terus mengintai. Jutaan nyawa melayang. Masa depan terampas. Sejalan dengan asta-cita Presiden, Polri berkomitmen memberantas narkoba hingga ke akar. Demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. Dibutuhkan kepedulian semua pihak. Beri perhatian pada orang terdekat, juga lingkungan sekitar. Untuk Indonesia bebas narkoba. Selamatkan generasi emas bangsa. Kami menginovasi yang dinamakan dengan Safari Goes to Campus dengan menghadirkan mantan narapidana terorisme untuk menyampaikan tentang bahaya radikalisme dan terorisme kepada sivitas akademika kampus. Beberapa kali saya temukan bahwa potensi radikalisme itu diantaranya adalah di perguruan tinggi. Bahkan kemudian ada satu bentuk survei bahwa banyak perguruan tinggi yang para mahasiswanya itu kemudian terpapar radikalisme. Maka fokus yang kemudian ditangani oleh Brigka Purnomo ini salah satu bentuk pendekatan bagaimana perguruan tinggi itu faktor anti radikalisme mereka kontra terus terhadap pemerintah tanpa ada alasan yang jelas, pendekatan agama yang salah seperti itu bisa diselesaikan. Dan nyatanya kami dari Universitas Semarang mendapatkan penghargaan dari BNPT, dari Densus 88 yang menunjukkan bahwa kami adalah perguruan tinggi yang menjadi leading sektor utama dalam mendukung daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara kita. Faktor-faktor untuk menumbuhkan paham radikalisme bukan hanya dari didikan dari orang tuanya, tapi juga dari cutting-cuttingnya atau lingkungan kampusnya. Bagaimana caranya kita harus melakukan penanggulangan, tindakan preventif dan represif agar paham radikalisme tidak kembali ke sini lagi atau tidak mengakar terhadap lingkungan kampus. Kemudian kami menjalankan juga safari lintas agama. Ini yang paling penting. Kenapa? Tugas kami ya dari perspektif Binmas Pembinaan Masyarakat, kami hadir mengajak untuk memberikan suatu wawasan, membuka wahana pemikiran teman-teman supaya lebih menerima nilai toleransi, nilai keberadaban, nilai keharmonisasi, kemudian nilai kesetaraan, bahwa agama, ketika kita melakukan safari lintas agama, ternyata agamanya bisa menerima dengan keberadaan kita loh. Sehingga menguatkan untuk nantinya ketika kita ajak ke lingkungan masyarakat, mereka lebih mengenal perbedaan itu, jangan disalahartikan secara sempit. Tapi jangan membuat suatu perbedaan ini merupakan hal yang untuk memperuncing suatu persoalan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana suatu perbedaan ini
merupakan suatu nilai yang membangun nilai kekuatan untuk mencapai suatu tujuan yang bersama-sama. Ya, kembali lagi bahwa ketika saya melakukan pendekatan pada mantan narapidana, tentu saja saya tidak sendirian ya. Kami merangkul secara bersama-sama, bersinergi artinya. Jadi ketika sinergi sudah mantap, sudah terjalin dengan baik, penguatan kepada unsur stakeholder yang di pemerintah Kota Semarang. Nah, kemudian apa yang dibutuhkan oleh teman-teman ini kami menyampaikan secara langsung. Dan alhamdulillah di Kota Semarang, kota yang sangat toleran, yang sangat perbedaan itu bisa dirangkul secara bersama-sama, merespon dengan keberadaan teman-teman, apa yang dibutuhkan langsung bisa direspon dengan baik oleh pemerintah Kota Semarang. Demikian. Stigma tentang Kota Semarang sebagai kota toleransi, ketika kawan-kawan ini bisa melalui yayasan ini bisa membangun sebuah komunikasi dan menyatakan bahwa apalagi NKRI harga mati, ini adalah sebuah modal yang besar bagi Kota Semarang agar kemudian investasi tetap akan terjaga dengan baik dan bahkan tumbuh dengan baik. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Mas Pur tentu pemerintah kota sangat mendukung dan kami pasti akan terus berkolaborasi dengan Mas Pur. Jadi kesempatan ini juga sih sebetulnya hubungan pemerintah dengan yayasan ini harus lebih baik lagi dan terlihat kok hasilnya. Ya, menurut saya apa yang dilakukan oleh anggota Binmas Polrestabes Semarang, Mas Purnomo ini merupakan hal yang sangat produktif, sangat positif, di mana kita mengakomodir terhadap anak bangsa. Maka dengan adanya pembinaan, pemberdayaan, pendampingan yang dilakukan oleh Binmas, kemudian sampai terbentuknya Ormas bernama Persadani ini merupakan hal yang sangat positif. Pendampingan yang dilakukan oleh Binmas Polrestabes Semarang, khususnya Mas Purnomo ini, menjadikan masyarakat ini tidak ketakutan, bahkan masyarakat ini bisa menerima. Bribka Purnomo ini merupakan salah satu polisi yang kita kategorikan sebagai polisi yang langka di Polrestabes Semarang, karena memang yang bersangkutan saat ini bertugas di Satbinmas Polrestabes Semarang, dan yang saya ketahui juga saat ini yang bersangkutan aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan terhadap ex-napiter, di mana Bribka Purnomo ini mendirikan sebuah yayasan Persadani yang memang kegiatannya fokus untuk bagaimana dia bisa membantu para saudara-saudara kita ex-napiter untuk bisa kembali berinteraksi dan bersosialisasi dengan warga masyarakat di mana yang mereka tinggal, dan ini tentunya merupakan sesuatu yang patut kita apresiasi dan kita hargai. Saya berharap akan muncul Purnomo-Purnomo yang lain di Polrestabes Semarang untuk bagaimana dia bisa memiliki visi dan semangat yang sama dengan Bribka Purnomo untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan atau hal-hal baik terhadap para ex-napiter ini. Saya sampaikan tidak ada anggota Polri yang hebat. Jadi yang hebat adalah bagaimana program-program kepolisian bisa diterima oleh masyarakat, masyarakat berperan aktif secara langsung, bersinergi, kemudian timbul yang namanya kepercayaan publik yang meningkat terhadap Polri. Itu intinya. Terus mengintai perempuan dan anak Indonesia. Bahkan bersama orang terdekat pun, rasa aman itu sulit didapat. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Sejalan dan selaras dengan asta cita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum.
Keluarga berperan penting untuk peduli dan menjaga keamanan orang tersayang. Mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak Indonesia yang merupakan aset bangsa. Laporkan jika ada tindak kekerasan. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama.